Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan membahas beberapa koin yang sudah di-request ya di kolom komentar YouTube. Nah, yang pertama kita akan mulai dulu dari koin Theta, salah satu koin NFT yang cukup bagus ya. Jadi analisa kali ini saya akan bahas secara teknikal. Pertama-tama saya akan gambarkan dulu trendan yang ada di sini. Kita bisa perhatikan, saya gambarkan dari body candle ya. Jadi saya hubungkan body candle dari beberapa peak yang sudah terjadi. Dan kalau kita perhatikan, hari ini harga sudah berusaha untuk breakout ya, dari area trendan kuning ini. Kalau besok harga berhasil tutup di atas area $9 ini, kemungkinan besar kita akan melanjutkan kenaikan ke resisten terdekat. Nah, untuk resisten terdekatnya ini ada di sekitar area $10,3, dan untuk resisten yang lebih tinggi ini ada di sekitar $12,3. Jadi harusnya dua target itu akan dicapai dalam short term. Nah, tapi kalau saya coba proyeksikan untuk yang lebih long term, mungkin saya bisa gambarkan lagi trendan yang ada di sini. Nah, setelah gambar trendan yang ada di sini, kita tahu kalau ini merupakan pattern dari descending broadening wedge, dan biasanya akhir dari pattern ini adalah breakout ke atas. Untuk target kenaikannya, ini ada di sekitar area $15 ya, kalau saya proyeksikan. Nah, jadi ini bisa jadi target dalam beberapa bulan ke depan. Nah, sekarang saya akan coba proyeksikan pergerakan untuk short term-nya. Jadi kurang lebih dalam short term kita bisa naik ke area $12,3 dulu, kemudian bakal sideways di dalam area tersebut. Mungkin sideways beberapa minggu di area sini ya. Setelah itu baru kemungkinan besar kita bisa naik ke area resisten $15 ini. Nah, jadi itu merupakan proyeksi dari saya yang kemungkinan besar bisa terjadi ya dalam beberapa bulan ke depan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk koin Theta. Sekarang saya akan lanjutkan ke koin ADA atau Cardano. Oke, untuk koin Cardano sendiri kalau kita perhatikan saat ini dia sedang berada di area support. Nah, jadi selama dia tidak break di bawah area support ini, kemungkinan besar kita masih bisa mengekspektasikan adanya kenaikan untuk retest ke area sekitaran $1,8 ini. Nah, tapi kalau saya perhatikan ya, dalam jangka waktu pendek, kemungkinan besar kita bisa break di bawah area support dan menuju ke area support berikutnya. Nah, support berikutnya ada di sekitar area $1 ya, kalau saya gambarkan. Nah, dari sini baru saya mengekspektasikan adanya kenaikan lagi. Nah, ini juga bakal menjadi pola double bottom yang cukup valid ya untuk Cardano kalau skenario-nya terjadi. Saya lebih mengekspektasikan adanya penurunan karena kita bisa perhatikan ya, ini ada pola mirip seperti head and shoulders, dan biasanya ketika pola tersebut muncul, kita bisa ekspektasikan adanya penurunan 1:1 ya. Dan 1:1-nya ada di sekitar area $1,1. Nah, itu bakal menjadi area yang patut kita perhatikan untuk Cardano. Nah, ini juga bisa jadi area opportunity buy yang cukup bagus ya menurut saya. Karena ini juga merupakan area support kuatnya di mana multiple rejection terjadi di area tersebut. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya buat Cardano. Dan untuk target medium term-nya, beberapa bulan ke depan kita bisa ekspektasikan retest kembali ke area $2,3 ya. Nah, ini juga diperkuat dengan adanya event fundamental ya di Agustus nantinya. Jadi area $2,3 ini patut kita perhatikan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pergerakan Cardano yang selanjutnya. Sekarang saya akan lanjutkan ke koin BTT ya. Oke, untuk koin BTT ini sebenarnya bukan koin yang begitu bagus ya. Dan ketika pergerakan eksponensial terjadi kemarin, itu saya juga sudah warning untuk lebih hati-hati. Dan kita bisa perhatikan yang terjadi selanjutnya itu adalah penurunan yang cukup panjang. Nah, ini saya gambarkan satu trendline. Nah, ini trendline merupakan trendline penentuan ya. Ini bisa jadi pembalikan arah kalau BTT berhasil break di atas area trendline ini. Kalau kita perhatikan pergerakan saat ini, sekarang BTT sedang berada dalam range sideways. Jadi pergerakannya itu ketika mendekati area support terjadi pemantulan ke atas, ketika mendekati area resisten terjadi pemantulan kembali. Nah, selama trendan kuning ini masih belum di break, kemungkinan besar trennya masih akan ke bawah ya kalau saya perhatikan, karena ini downtrendnya cukup kuat. Jadi kemungkinan besar penentuannya hanya ada di trendan kuning ini.
Jadi kalau trend line kuning ini bisa di break, kemungkinan besar kita bisa mengekspektasikan kenaikan mungkin ke area 0,006 dulu untuk resisten pertamanya. Nah, ini juga perlu kita perhatikan lagi nantinya seberapa panjang downtrend ini berlanjut. Kalau saya perhatikan saat ini belum begitu menarik untuk BTT, saya akan lebih tertarik ketika harga bisa break di atas area trend kuning ini. Nah, skenario terburuknya kalau dia masih break di bawah area support ini, kemungkinan besar kita bisa turun kembali ke area 0,01. Nah, jadi ini bakal menjadi area support yang cukup kuat ya menurut saya di area 0,01. Tapi kalau nanti harga berhasil break di atas area trend line kuning ini, kemungkinan besar kita akan ada retest kembali ke trend line kuning sebelum kenaikan terjadi. Nah, target saya ada di sekitar 0,06 dolar ya, kalau kita berhasil break di atas area trend line kuning ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya analisis buat BTT. Saat ini trennya masih ke bawah, akan lebih menarik ketika harga bisa break di atas area trend line kuning ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya buat BTT. Sekarang saya akan lanjutkan ke koin terakhir ya, HOT. Oke, untuk koin HOT ini kalau kita perhatikan juga sama seperti BTT ya, dia sedang berada dalam satu tren yang cukup bearish, walaupun saat ini dia sudah berusaha untuk break di atas area tren line-nya. Tapi kalau saya perhatikan untuk selanjutnya, kemungkinan besar kita hanya akan melihat adanya pergerakan sideways, dengan supportnya ada di sekitar area 0,06 dolar, dan resistennya ada di sekitar area 0,1 dolar. Jadi kurang lebih akan seperti itu. Nah, tapi untuk saat ini belum merupakan area yang cukup bagus buat kita akumulasi. Kalau kita mau akumulasi, setidaknya kita harus menunggu adanya kenaikan higher high yang baru, kemudian higher low. Nah, nanti di area higher low baru kita coba untuk akumulasi. Nah, untuk saat ini kalau saya perhatikan pergerakannya masih akan sideways, dan kalau dia berhasil break di atas area support 0,06, kita akan menuju ke area yang lebih rendah di sekitaran area 0,02. Jadi itu bakal menjadi target krusial selanjutnya. Nah, tapi selama support di area 0,06 ini tidak break, kemungkinan besar kita hanya akan sideways di range 0,06 sampai 0,01. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Saya hanya akan tertarik untuk masuk ketika HOT berhasil break di atas area 0,01, kemudian membentuk high low yang baru. Nah, nanti di sekitar high low tersebut saya akan coba untuk akumulasi. Nah, jadi untuk saat ini, untuk HOT ini belum menjadi area yang cukup bagus buat akumulasi, menurut saya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk analisa kali ini. Buat teman-teman yang mau join di channel Telegram saya, mungkin bisa join di link deskripsi di bawah. Dan buat yang mau request coin lain, bisa langsung komentar di bawah ya. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.